Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program gereja kita Gemar Online. Pagi ini Kamis tanggal 16 September 2021. Pagi ini saya akan mengambil dari pembacaan harian kita di Gemar dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Mari kita simak bersama-sama. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea dan memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam pembacaan kita hari ini, di situ dikatakan Yohanes ditangkap. Yohanes ditangkap karena alasan apa? Kita baca di Lukas pasal 3 ayat 18 sampai 20. Lukas 3 ayat 18 sampai 20. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi jelas di sini Yohanes ditangkap karena Yohanes menegur Raja Herodes, dan itu membuat Raja Herodes sakit hati dan menangkap Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara. Yang saya ingin bahas pagi ini, dalam pekerjaan Tuhan selalu ada saja yang menghalangi misi Tuhan, karena iblis tidak akan tinggal diam kalau misi Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia sampai tercapai. Dan iblis berusaha akan menghalangi dengan segala caranya. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah. Tuhan kita yang penuh kuasa. Di bumi ini Dia yang mempunyai kehidupan kita, manusia pun ada di bawah tangannya. Tuhan kita Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, manusia pun dalam kita ciptaannya ada di bawah kuasanya. Iblis pun ada di bawah kuasa Tuhan. Jadi kita tak perlu ragu, kita tak perlu takut, dan kita harus yakin segala sesuatu ada bawah kontrol Tuhan, dan tidak ada yang dapat menghalangi kita dalam menerima kasih karunia Tuhan. Itu menjadi poin saya pertama. Kita baca dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas dalam Injil Roma ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Apapun
yang ada di atas bumi maupun yang di bawah bumi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Satu lagi menjadi poin kedua, dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan yakin, iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab kita yang dijanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, apapun boleh menghalangi kita dalam melayani, dalam pekerjaan Tuhan yang sedang kita jalani bersama. Tapi kita yakin Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Tuhan penuh kuasa dan tidak ada yang memisahkan kita, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan penuh kuasa dan misi Tuhan atas kehidupan kita tidak akan digagalkan oleh apapun. Kita harus yakin Tuhan lebih berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam melayani, dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita, marilah kita bergandeng tangan, saling menasehati, saling mendorong dalam kasih Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk misi Tuhan dalam kehidupan kita, supaya semua umat manusia bisa terselamatkan dan yang terhilang juga bisa kembali ke jalan Tuhan, dan misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia bisa tercapai. Puji Tuhan, semoga renungan pagi ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu untuk kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih boleh berdiri dan Tuhan masih bisa diam di bawah kaki-Mu. Kami masih boleh melayani dalam gereja-Mu di GSJ Peniel dan GSJ Anugerah Kemendung. Tuhan, terima kasih siapa kami Tuhan yang Kau pilih untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami, penuhi kami, lengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, semuanya untuk kemajuan gereja-Mu. Biarlah Tuhan semuanya seizin Engkau dan kami bisa mendapatkan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membangun gereja-Mu, untuk membangun tubuh dan darah-Mu, untuk membangun Tuhan hingga misi-Mu untuk menyelamatkan umat manusia bisa tercapai dan tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini Tuhan diri kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam nanti hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.